Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron 2 pintu ya teman-teman. Nah untuk keluhannya di sini itu tidak dingin sama sekali ya teman-teman. Atas bawah tidak ada dingin sama sekali. Nah di bagian evaps ini juga tidak ada dingin sama sekali ya. Di bagian bawah juga tidak dingin dan juga di bagian bodi tidak ada panas sama sekali ya teman-teman. Karena kulkas yang normal di bagian bodi itu harusnya panas ya teman-teman. Nah di video kali ini saya akan berbagi trik ya, trik yang sangat sederhana sekali atau bisa lebih tepatnya itu bisa dilakukan oleh semua orang ya teman-teman. Karena dari alatnya juga dari alat-alat sederhana ya. Nah, namun sebelum masuk ke bagian itu, saya akan coba cek dulu ya untuk kulkas ini bagaimana kondisi kerusakannya ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung hidupkan. Nah, di sini ampere sekitar 4,5 ya, teman-teman. Jadi kalau ampernya sudah tinggi seperti ini, bisa kita pastikan kompresor ini tidak akan bekerja ya teman-teman, karena untuk ampere maksimal itu berada di sekitar 1,1 ya teman-teman. Nah untuk mengecek ampernya ini teman-teman bisa cek ya di bagian nameplate-nya ini. Nah ini adalah ampere maksimal ya, jadi maksimalnya itu 1,1. Jika melebihi dari 1,1 atau sekitar 4,5 tadi ya, maka kompresor ini tidak akan bekerja ya teman-teman. Nah, hal itu yang bisa menyebabkan kulkas itu tidak dingin ya. Sekarang kita akan coba lepas ya teman-teman. Di bagian penutup relaynya ini. Dan ini untuk menjawab ya keluhan pertanyaan dari teman-teman yang sering dipertanyakan ya. Karena yang sering ditanyakan itu seperti sudah ganti relay atau sudah ganti overload, tapi hasilnya masih tidak ada dingin sama sekali ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi yang gepeng ini adalah namanya overload dan yang bulat ini adalah namanya relay ya teman-teman. Nah teman-teman saat melepas relay maupun overload teman-teman bisa tandai dulu ya di mana letaknya overload dan di mana letaknya relay ya teman-teman. Karena saya akan menghidupkan kulkas ini tanpa menggunakan relay ataupun overload ya teman-teman. Dan saya hanya akan menggunakan satu buah kabel ini ya. Jadi satu buah kabel ini ujungnya sudah dipasang sekun ya teman-teman, yang nantinya akan dimasukkan ke bagian kutub ini. Nah supaya tidak salah pasang teman-teman bisa simak dulu ya videonya. Jadi teman-teman dua buah kabel ini nantinya saya akan masukkan ke salah satu jalur overload ya. Ini adalah jalur overload. Nah di bagian atas ini, karena overload ini bisa di bagian atas maupun di bagian bawah ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah pasang. Kabel yang satu dimasukkan overload dan yang satu kita masukkan ke bagian kanan ya teman-teman. Di bagian kanan ini. Ataupun kita harus mengikuti dari relaynya ya teman-teman. Jadi sekun di relay itu misalkan menggunakan kaki kanan, teman-teman bisa pasang di bagian kanan. Jika di relay itu menggunakan kaki kiri, nah teman-teman bisa pasang di bagian kaki kiri ya untuk soketannya ini. Nah karena ini untuk relaynya ini berada di kaki kanan, maka saya akan pasang di kutub di bagian kanan ya. Jadi yang bagian kiri nggak kita pasang. Nah untuk mengeceknya relaynya itu berada di bagian kanan atau kiri, teman-teman bisa cek ya sekunnya di bagian ini ya, di bagian relaynya ini. Nah di sini, nah ini saya akan perlihatkan ya. Nah ini sudah berada di bagian kanan ya untuk sekunnya. Jadi soketannya ini saya akan pasang di bagian kanan. Intinya mengikuti dari sekun relay ya teman-teman. Jadi misalkan ada di kiri, teman-teman bisa pasang di kiri. Misalkan berada di kanan, teman-teman bisa pasang di kanan ya. Nantinya kita akan hubungkan ya teman-teman, antara kutub yang bagian kanan ini kita hubungkan ke bagian kiri ya teman-teman. Nah cara menghubungkannya itu kita bisa hubungkan
sampai kompresor ini sudah hidup ya teman-teman. Nah kalau sudah hidup baru kita lepas ya. Untuk cara menghubungkannya teman-teman bisa menggunakan obeng ya, seperti yang saya lakukan. Dan oke, selanjutnya kita akan coba hidupkan ya teman-teman. Nah di sini kompresor sudah hidup ya teman-teman. Jadi untuk menghubungkannya itu hanya sebentar saja ya teman-teman, atau sampai kompresor itu sudah hidup ya. Nah kalau sudah hidup seperti ini teman-teman bisa diamkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa cek ya di bagian ampernya sudah normal atau masih belum ya. Nah di sini di ampere ini tertera sekitar 0,8 ya teman-teman. Jadi ampernya itu sudah berada di ambang batas ya, di bawah ambang batas. Karena untuk ambang batasnya itu sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu berada di bawah 1,1 ya teman-teman. Jadi ini bisa kita pastikan kompresornya ini masih bagus ya untuk kinerjanya. Nah selanjutnya teman-teman, jika kompresor sudah normal seperti ini, teman-teman bisa cek ya di bagian kondensor ataupun di bagian bodi ataupun di bagian filter ya. Nah misalkan di bagian filter ini sudah panas, maka bisa kita pastikan teman-teman kulkas ini sudah dingin kembali ya. Jadi kita nggak perlu cek di bagian dalam. Kalau misalkan bodi panas ataupun di filter panas, maka bisa kita pastikan kulkas ini sudah dingin kembali ya. Oh ya teman-teman, perlu diketahui ya, cara menghidupkan kulkas menggunakan dua kabel seperti ini itu sangat tidak dianjurkan digunakan dalam jangka panjang ya teman-teman, karena itu sangat tidak diperbolehkan. Yang pertama karena tidak ada pengaman motornya ya, yaitu overload, dan juga relaynya juga nggak ada, dan juga ketika kita langsung seperti ini dia itu akan hidup terus menerus ya untuk kompresornya. Nah cara ini sangat worth it sekali, bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat ya teman-teman, ataupun teman-teman itu bingung ya mau memastikan yang rusak itu di bagian mana, yang di bagian overload ataupun relaynya ataupun kompresornya ya teman-teman. Jadi teman-teman itu cara ini bisa kita lakukan supaya tidak salah beli spare partnya ya, atau tidak salah beli alatnya. Nah teman-teman bisa lakukan cara seperti ini. Nah kalau misalkan kompresor sudah hidup, teman-teman bisa pasang kembali ya relay maupun overloadnya ya. Nah di sini saya akan pasang relay maupun overloadnya, dan saya akan coba hidupkan ya. Nah di sini untuk kompresor sudah hidup ya teman-teman, artinya kulkas ini sudah normal kembali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.